Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya paparkan adalah tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Kompetensi dasarnya adalah mengetahui kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Indikatornya adalah menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. 2. Menjelaskan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Tujuan pembelajaran adalah menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. 2. Menjelaskan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, menceritakan keteladanan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Saya akan menceritakan dengan singkat kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang A adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ke-1, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Allah Subhanahu wa ta'ala 1. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Nabi Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara yang berbeda ibu. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya bernama Rahel meninggal dunia saat Rahel baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu dari saudara-saudaranya. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Yusuf pun kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya Yakub. Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakaimu." Dengan mimpi itu ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Nabi Yusuf diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub ayahnya dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" kata mereka. Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah ataupun darah palsu. Ayahnya berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Yang ketiga, diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa kita jual sebagai barang dagangan." Sesampai di pasar Yusuf dijual, pembelinya adalah pengusaha negeri itu.
sampai sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. 4. Mimpi raja. Pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya, namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka mau meras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. 5. Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya kepada saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini. Untuk besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti ini, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yang keenam, Bunyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakan kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah sangat khawatir karena kejadian yang pernah menimpa Yusuf terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka Nabi Yakub kini sudah tua dan kehilangan penglihatan. Ayah mereka Nabi Yakub kini sudah tua dan kehilangan penglihatan. Karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf, para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkan, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan, namun akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dengan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf pun secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin ketika mereka akan meninggalkan istana raja. Tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudara yang lain dipersilakan pulang. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian.
Wahai anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Binyamin, dan jangan kamu berputus asa. Ketujuh, saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahan. Suatu mengambil makanan berikutnya, Yusuf mempertemukan Binyamin dengan saudara-saudara Yusuf berkata, sadarlah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara-saudara sendiri, Yusuf dan Binyamin. Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang di dalam sumur. Apakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf AS menjawab, benar, aku Yusuf. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka. Membuang Yusuf. Nabi Yusuf berkata, kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian dan Maha Penyayang. Setelah menanyakan keadaan ayah Yusuf, kemudian mengirim jubah supaya Yusuf ke wajah ayahnya sendiri, meminta agar ayah segera diajak menuju istana. Kedelapan, Nabi Yusuf bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah ayah, mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusap ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayahnya. Penglihatan ayahnya sudah membaik. Dengan izin Allah berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarga. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan seluruh keluarga, Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat sebelah bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskan aku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Inilah dari pembahasan materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.